Perilaku dalam kelompok ini mencakup segala hal, mulai dari cara kita berbicara, mendengarkan rekan kerja, hingga tanggung jawab seperti menyiapkan laporan atau mengelola inventaris. Singkatnya, keberhasilan organisasi sangat bergantung pada seberapa efektif interaksi ini berjalan. Nah, untuk unsur-unsur kelompok, agar sebuah perkumpulan bisa berfungsi efektif sebagai kelompok, nah harus ada 6 unsur utama nih. Yang pertama ada interaksi, yang dimana interaksi ini harus ada komunikasi rutin dan saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun melalui media digital gitu. Lalu yang kedua ada tujuan bersama, yang dimana ini merupakan alasan yang menyatukan semangat semua anggota. Yang ketiga ada struktur, yang dimana harus ada pembagian tugas dan posisi yang jelas demi kelancaran operasional. Nah, yang selanjutnya ada norma, di mana ketentuan ini dapat mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya ada kohesivitas, yang dimana rasa saling terikat yang membuat anggota itu ingin tetap berada dalam kelompok. Yang terakhir ada kesadaran, yang dimana setiap individu harus sadar bahwa mereka adalah bagian dari kesatuan tersebut. Lalu materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Ibu. Selanjutnya ada tahapan pengembangan kelompok. Itu ada 5. Yang pertama ada pembentukan, yaitu masa perkenalan dan ketidakpastian tujuan. Yang kedua ada kekacauan, yaitu munculnya konflik dan perbedaan pendapat. Yang ketiga ada integrasi, yakni terbentuk identitas dan aturan kelompok. Yang keempat ada terintegrasi atau kelompok bekerja efektif secara penuh. Yang kelima, yang terakhir ada efektivitas, yaitu pencapaian sinergi dan penyelesaian tugas. Selanjutnya, dalam perilaku kelompok ada kelompok formal dan informal. Yang pertama ada kelompok formal, yaitu unit resmi organisasi dengan struktur dan aturan tegas, yang bertujuan untuk mengatur hubungan kerja secara struktural. Dan di sini dalam kelompok formal ada 2 kategori, yakni command group berdasarkan hierarki, seperti contohnya fakultas. Yang kedua ada task group, yaitu berdasarkan proyek spesifik, yaitu contohnya panitia khusus. Yang kedua ada kelompok informal. Kelompok, kelompok informal merupakan kelompok yang tumbuh alami sebagai subkultur tanpa struktur resmi, yang berfungsi sebagai memenuhi kebutuhan sosial. Dalam kelompok informal ada 2 kategori, yakni yang pertama kelompok persahabatan, karena kesamaan hobi atau latar belakang. Yang kedua ada kelompok kepentingan, yakni afiliasi untuk mencapai sasaran pribadi anggota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vanessa. Silahkan. Gimana, Vanessa? Belum datang, Mbak? Belum datang apa ya?
Baik Ibu, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan. Tujuan pengambilan keputusan, yang dimana aspek fundamental ini dalam menentukan hasil akhir organisasi. Yang pertama ada hasil optimal, yang dimana memilih opsi terbaik dari berbagai evaluasi. Yang kedua ada efisiensi, mengoptimalkan sumber daya dan menekankan pemborosan. Yang ketiga ada Menekan, manajemen bukan risiko. menekankan. Oh ya, menekan pemborosan. Yang ketiga ada manajemen risiko, yang dimana ini meminimalkan ketidakpastian. Yang keempat ada inovasi, yang dimana ini dapat mendorong daya saing melalui strategi baru. Yang terakhir ada kepuasan stakeholder, yang dimana ini memberikan dampak positif bagi semua pihak. Lalu untuk kesimpulannya, Saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulan dari penjelasan tentang kelompok ini, yakni kesuksesan organisasi lahir dari sinergi dalam kelompok. Yang kedua ada konflik adalah bagian dari tahap perkembangan menuju kedewasaan tim. Selanjutnya interaksi formal dan informal itu harus berjalan beriringan. Dan yang terakhir, ada keputusan yang tepat adalah kunci pertumbuhan berkelanjutan. Nah, sekian, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Minimal 3 pertanyaan. Dicatat ya yang banyak di PPT. Assalamualaikum, izin bertanya. Silahkan, Devina Aulia. Perkenalkan, saya Devina Aulia. NIM. Saya mau bertanya, kalau dalam kelompok ada anggota yang pasif itu, bagaimana sih cara kita meningkatkan kerjasama supaya semua anggotanya bisa lebih aktif? Gimana? Kurang jelas Devina Aulia soalnya dengung. Lalu dekat. Oke. Kalau dalam kelompok ada anggota yang pasif, bagaimana cara kita meningkatkan kerjasama supaya semua anggota itu bisa menjadi lebih aktif? Terima kasih Devina. Itu aja ya. Silahkan kelompok Yona mau dijawab dulu atau mengumpulkan pertanyaan dulu. Jadi kalau ada anggota kelompok yang pasif gitu ya, bagaimana menurut saudara, bagaimana menurut kalian semua untuk bisa menjadikan setiap anggota kelompok itu lebih aktif? Jadi nggak ada yang minder, jadi semuanya bisa berkontribut. Seperti itu ya. Ya, baik Bu, izin untuk menjawab pertanyaan dari Devina. Jadi kalau misal ada dalam sebuah kelompok ada yang pasif, bagaimana cara mengatasi agar kerjasama menjadi aktif semua? Yaitu dengan cara yang pertama ada memperjelas tugas. Jadi di situ sebaiknya atasan jangan memberikan tugas yang umum, berikan instruksi yang spesifik dan terukur agar mereka tahu persis apa yang dilakukan. Yang kedua ada dengan cara mengajak bicara personal, didekati secara empat mata untuk mencari tahu kendalanya tanpa membuat mereka merasa seperti disidang di depan grup. Cara selanjutnya ada memberikan ruang suara, yaitu dengan menggunakan sistem giliran bicara saat diskusi agar orang yang pendiam pun punya kesempatan menyampaikan ide. Nah, cara selanjutnya ada apresiasi, yaitu validasi sekecil apapun kontribusi mereka agar mereka merasa kehadirannya itu dianggap penting. Cara yang terakhir yaitu menegaskan komitmen. Jadi mengingatkan kembali tujuan bersama dan kesepakatan awal mengenai pembagian beban kerja. Begitu Ibu.
Iya, betul sekali ya. Eh, Jadi kalau memang ada anggota yang pasif, itu kita harus benar-benar butuh treatment khusus ya. Contohnya seperti yang sudah Yona bilang tadi, jangan apa ya, ya jangan berkata sejujurnya atau mengolok-olok di depan umum juga sih. Tapi dia harus bisa secara personal ya, face to face mungkin membicarakan yang sesungguhnya kalau dia itu kurang aktif, terus kenapa dia bisa merubah sikap dan lain sebagainya, itu bisa lebih efektif. Kemudian juga kalau bisa apa ya, tupoksi atau pembagian tugasnya itu memang harus merata gitu, nggak boleh ya kecuali pimpinan ya, kalau pimpinan memang dia tanggung jawabnya lebih besar, tapi untuk di satu lini yang sama, satu garis yang sama itu tugasnya memang harus lebih apa ya namanya, spesifik gitu, lebih spesifik dan mengarah ke keahlian masing-masing. Jadi akan lebih mendapat terpuaskan hatinya untuk uh, penyelesaian pekerjaannya. Itu sih. Gimana? Siapa tadi? Devina. Terus kalau dia tetap belum aktif juga, mungkin selain diapresiasi, dia juga ada peringatan ya atau teguran. Itu sih sebenarnya juga penting. Peringatan kan nggak hanya sekali ya, mungkin ada peringatan satu, peringatan dua, kalau sama sekali acuh bisa diberhentikan seperti itu. Ya itu adalah salah satu bentuk punishment. Kalau enggak, mungkin rewardnya yang kurang seperti itu. Jadi rewardnya bisa ditambah motivasinya ya, jadi motivation, perspektif, aspek itu juga. Dan menjaga kekompakan tim sih, terutama menjaga kekompakan kelompok. Nggak hanya kerja pulang, jadi harus sering-sering ada makan bersama atau mungkin melakukan hobi bersama. Jadi meningkatkan keakraban sehingga nggak ada salah satu yang merasa minder atau nggak pede atau takut sehingga jadi pasif gitu. Bisa dipahami, Aulia? Masih ada yang ditanyakan? Terima kasih, sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih. Next question. Saya Ibu. Oh ya, Meisyaila, silahkan. Perkenalkan nama saya Maisyela Safa Putriana. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut kelompok Anissa, Chelsea, dan Yona itu merancang sebuah kelompok agar dapat meminimalkan fase storming, tetapi tetap menghasilkan keputusan yang berkualitas. Terima Baik, kasih. jadi gimana? Apa tadi fase, maksud kamu fase storming? Eh, Meminimalkan Ibu, kan fase storming kan kekacauan kan? Oh Nah, ya, itu meminimalkan fase kekacauan itu. ya kayak gitu ya Yona. Jadi gimana menurut saudara kalian semua, kelompok kalian, kelompok Anda, kalau karena kan kalau kelompok pasti sering ada konflik-konflik gitu ya, eh, kekacauan kata Michelle di fase storming. Nah, itu cara menguranginya gimana? Reducing it. Silahkan dijawab. izin menjawab, Mai Sheila dan Ibu. Nah, bagaimana cara meminimalkan storming atau kekacauan dalam kelompok? Yaitu ada tiga pilar utamanya. Yang pertama ada struktur yang baku, yaitu menentukan siapa pemimpinnya, siapa yang mengolah data, siapa yang melakukan eksekusi, dan menggunakan pembagian tugas tertulis agar tidak ada yang merasa kerjanya lebih berat dari yang lain. Yang kedua, ada aturan main atau kontrak sosial, yaitu menyepakati hal-hal teknis di awal, seperti jam maksimal membalas pesan,
tenggat waktu internal, misalnya H-2 tugas dikumpulkan, dan cara menegur anggota yang mulai pasif. Dan yang terakhir ada transparansi sejak dini. Jadi membuat forum terbuka untuk menyampaikan keberatan di awal. Lebih baik ribut di awal, misalnya, daripada menyamakan persepsi, daripada meledak di tengah jalan saat deadline sudah dekat. Gitu. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, itu tadi ya yang bisa digarisbawahi dari jawaban Yona. Yang terpenting itu juga ada batas waktu kerja. Jadi apabila di atas jam 9 malam, jam 10 malam, itu sudah harus tutup ya waktu kerjanya. Dilarang membalas pesan-pesan yang berhubungan dengan kerja dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau untuk dosen ke mahasiswa itu biasanya jam sesungguhnya ya seharusnya jam 7 itu udah tutup. Tapi karena kadang ada dosen yang baik gitu, jadi masih dilayani. Karena nggak tega juga. Nah, itu penting sih didisiplinkan dari diri sendiri ya batas waktu kerja. Karena kalau kita overdose dalam bekerja juga, nanti untuk jangka panjangnya juga bahaya gitu, nggak maksimal. Pembagian konsentrasinya juga. Jadi sehingga tidak bisa totalitas. Nah, itu harus benar-benar mendisiplinkan diri untuk menetapkan, oh ini batas waktu kerja kita jam 7 pagi sampai 7 malam. Bahkan untuk membalas chat WA dari rekan kerja atau konsumen mahasiswa dari bos. Ya, kalau bos ya nggak bisa sih ya, harus 24 jam on time. Kemudian apalagi tadi? Jawaban Yona tadi apa? Aku cuma ingat yang batas waktu kerja. Itu tadi ya, pembagian tugas ya kalau nggak salah. Pembagian tugasnya Ibu. lebih merata, tupoksinya nggak berat sebelah, kemudian tetap harus terbuka ya, transparan. Jadi sering diadakan diskusi, rapat, evaluasi gitu di forum diskusi terbuka sehingga bisa saling mendengarkan dan didengarkan gitu. Kalau ada keluhan apa yang nggak suka jangan sampai mendolburi gitu kan. Jadi sudah diperbaiki di awal. Kemudian ukuran kelompok itu jangan terlalu besar ya. Kalau satu unit divisi itu biasanya idealnya cukup 4 sampai 7 orang. Itu udah rumit banget sih. Jadi kalau terlalu besar nanti konfliknya meningkat. Jadi per kelompok itu maksimal 7. Dan ukurannya nggak boleh terlalu besar. Itu sih harus apa namanya, harus dipastikan kalau semua saran, kritik, keluh kesah harus bisa didengar, ditampung, dan apa ya, dievaluasi. Tugasnya juga jangan tumpang tindih terlalu banyak ukurannya. Apalagi tadi Yona, ada yang belum tak sebutin. Sudah Ibu. Sudah ya. Ya. Gimana Maisila? Apa sudah bisa diterima atau masih ada yang disanggah, ditanyakan? Sudah bisa diterima, Ibu. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan ketiga. Saya Ibu. Ya, Maya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maya Adita Putri. Izin bertanya kepada kelompok yang presentasi tadi. Menurut kalian, apakah kelompok informal di sekitar kita lebih banyak memberi manfaat atau justru menimbulkan masalah dalam organisasi? Mungkin bisa beri contoh nyatanya apa saja. Terima kasih. Terima kasih Maya Adita. Sama-sama. Itu ya pertanyaannya. Silahkan dijawab dari kelompok ini. Banyak kelompok informal di sekitar kita ya. Ada kelompok pengajian, kelompok buruh, ada kelompok tani, kelompok band.
kelompok band itu juga bisa menimbulkan keberisikan, keributan buat orang sekitar, atau justru em, menimbulkan hiburan gitu, menjadi hiburan tersendiri atau sebagai gangguan. Mungkin seperti itu ya. Silakan. Izin menjawab lagi, Ibu. Ya, Jadi di sini apakah kelompok informal di sekitar kita memberikan manfaat atau justru tidak, dan berikan contohnya. Jadi perilaku kelompok informal memberikan manfaat besar bagi dinamika kerja, namun bisa juga menjadi contohnya hambatan dulu jika apa misalnya kelompok informal, saya disebutin. ya, kelompok informal yaitu seperti yang pertama ada grup WA yang tanpa atasan, itu tempat anggota saling curhat dan membantu kesulitan teknis, namun bisa menjadi sarang gosip negatif. Jadi di sini itu ada baiknya, tapi juga ada negatifnya. Hmm. Nah, yang kedua seperti ada tradisi makan siang bareng, yaitu baiknya itu mempererat kerjasama tim, namun juga memiliki negatifnya, yakni bisa membentuk klik atau kubu yang memicu pengkontak-kontakan dalam organisasi. Yang ketiga, contohnya ada lembur sukarela, di mana anggota kelompok saling menunggu dan bantu rekan yang belum selesai, meskipun tidak diperintah atasan. Intinya kelompok informal adalah kekuatan tersembunyi. Itu. Alami ya, natural, bukan karena Iya, kewajiban. Jadi iya. kelompok informal itu dia terbentuk secara natural. Karena itu tadi, minat, hobi, kesukaan, atau mungkin kedekatan, keakraban. Nah, itu sehingga mereka bisa dekat, bisa terbentuk kelompok. Mungkin bisa sesama karyawan, sesama lembaga, karyawan di sesama lembaga, tapi juga bisa eh, bukan karyawan di sesama lembaga ya. Kalau minat, hobi gitu, menurut kalian bisa positif atau negatif? Misalnya ini bukan kelompok di satu lembaga gitu. Mereka berpengaruh nggak ke kinerja karyawan tersebut? Iya, bisa. Kenapa? Hobi yang relevan itu bisa meningkatkan kompetensi teknis di luar tugas utama. Yang kedua, ada dampak positifnya, yaitu menjadi saluran agar tidak stres. Anggota tidak mudah burn out, sehingga Oh, loyalitas dan produktivitas di organisasi tetap terjaga. tidak Terus mudah ada, stres. ya, untuk perekat hubungan juga, hobi yang sama antar anggota menciptakan komunikasi yang cair, memperkuat kerja sama tim tanpa terasa kaku gitu. Ya, 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 benar. Jadi tidak kaku, tidak beban berlebihan ya, tidak beban hidup, bisa refreshing, ya itulah. Sehingga kelompok informal ini lebih banyak positifnya ya menurut Yuna. Iya, Gimana Maya Adita? Bisa, Sudah cukup, Bu. Terima kasih. terima kasih. Ya, udah. Maaf ya karena waktu kita yang terbatas. Kita akhiri ini, lanjut ke kelompok 2. Ditutup dulu.
Baik, terima kasih sudah atas atensinya untuk mendengarkan dan memberikan pertanyaan dari presentasi kami. Mohon maaf apabila banyak yang salah dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih. Kemudian kelompok selanjutnya ya, silakan. Bisa di stop screen, stop share screen dulu. Absen berapa? 456. Mohon maaf Ibu, sebentar ya Bu, belum bisa di-share screen nih. Oh iya, ditunggu. Saburi-buri. Tenang. Oke, udah kelihatan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, Ibu, ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang di mana topik di sini kami membahas difference between groups and teams, types of team, creating an effective team, judging individual Lisminto, team player,
atau perbedaan antara grup dan tim, jenis-jenis tim, membuat tim yang efektif, dan mengubah sikap individualitas menjadi tim player. Bentar. Sebelumnya, perkenalkan saya Merlin Nurhandayani dengan NIM AK 0525005. Ya, kemudian lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian singkat apa itu grup dan tim. Grup sendiri yaitu adalah kumpulan orang yang memiliki tujuan atau minat bersama, tetapi bekerja secara relatif mandiri, fokus utama pada tugas individu dan akuntabilitas pribadi, yang dimana keanggotaan bisa formal maupun informal dan tidak selalu ada ketergantungan kuat antar anggota. Misalnya teman sekelas, komunitas hobi, atau himpunan mahasiswa. Kalau Yang grup kedua, gimana Ibu? Kalau grup tadi contohnya apa? Grup tuh yang Teman sekelas, komunitas hobi, dan himpunan mahasiswa. himpunan mahasiswa nggak tim ta? Oh, maaf Ibu. Punya tujuan. Iya. Yang kedua ada tim. Tim yaitu kumpulan orang yang saling bergantung atau interdependen dan bekerja untuk tujuan bersama. Ada tanggung jawab bersama terhadap hasil yang dicapai tim, yang dimana setiap anggota berperan untuk mencapai hasil yang sama, dan keberhasilan tim diukur dari pencapaian bersama, bukan hanya dari kinerja individu. Contohnya ada tim proyek, tim olahraga, dan tim kerja di kantor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan utama grup dan tim. Yang pertama ada tujuan. Tujuan di grup sendiri yaitu berfokus pada tujuan individu, yang artinya grup seringkali memiliki tujuan umum atau minat bersama, tetapi setiap anggota tetap fokus pada kepentingan pribadi. Dan tim sendiri memiliki tujuan yaitu berfokus pada tujuan bersama, yaitu tim memiliki tujuan bersama yang terukur dan jelas. Yang kedua ada cara kerja. Cara kerja grup sendiri relatif kerja mandiri. Anggota bisa bekerja lebih mandiri dan sedangkan tim saling bergantung satu sama lain, yang dimana anggota saling bergantung karena tugas dan kemampuan mereka saling melengkapi. Yang ketiga, akuntabilitas. Grup sendiri memiliki tujuan, yaitu individu sendiri. Di grup, tanggung jawab cenderung individu, sedangkan di tim bersama-sama, yang artinya ada tanggung jawab bersama terhadap hasil akhir, baik sukses maupun kegagalan. Yang terakhir adalah hasil. Di grup sendiri, hasilnya efisiensi individu, yang artinya kelompok tidak selalu membutuhkan koordinasi tinggi. Sedangkan di tim, tujuannya sinergi dan hasil tim. Artinya, tim memerlukan koordinasi tugas, komunikasi rutin, dan pembagian peran yang jelas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, jenis-jenis tim dalam organisasi. Yang pertama, tim fungsional, yaitu tim yang terdiri dari anggota dari satu departemen atau fungsi yang sama. Misalnya tim marketing, tim HR, atau tim akuntansi. Mereka fokus pada tugas-tugas khusus di bidangnya. Yang kedua, tim lintas fungsi, yaitu tim yang dibentuk dari berbagai departemen atau bidang. Misalnya marketing, produksi, atau IT, untuk menyelesaikan proyek atau masalah tertentu. Tujuannya adalah menggabungkan keahlian yang berbeda demi solusi yang lebih baik. Yang ketiga, tim mandiri, yaitu tim yang memiliki otoritas tinggi dalam mengelola pekerjaan sendiri, seperti menentukan cara kerja, jadwal, dan bahkan penilaian kinerja.
Mereka bekerja dengan sedikit pengawasan langsung dari manajer. Yang terakhir, tim jarak jauh atau virtual team, yaitu tim yang anggotanya tersebar di lokasi berbeda dan bekerja secara online menggunakan email, video conference, dan platform kolaborasi. Mereka tetap tujuan bersama meski tidak selalu bertemu langsung. Selanjutnya, ciri-ciri tim yang efektif. Yang pertama, tujuan yang jelas dan disepakati bersama. Semua anggota memahami visi, misi, target tim sehingga tidak ada kesalahpahaman arah pekerjaan. Yang kedua, komunikasi yang terbuka dan jujur. Anggota berani menyampaikan pendapat, memberi feedback, dan mendengarkan orang lain tanpa rasa takut. Komunikasi menjadi kunci menghindari konflik tidak sehat. Yang ketiga, kepercayaan dan saling melengkapi. Kepercayaan dan saling menghargai. Tim efektif memiliki rasa saling percaya, menerima perbedaan, dan menghargai peran masing-masing. Tanpa kepercayaan, kerjasama akan rapuh. Yang terakhir, tanggung jawab dan penghargaan bersama. Setiap anggota siap bertanggung jawab terhadap peran mereka dan apresiasi diberikan kepada tim secara keseluruhan, bukan hanya kepada individu terpilih. Selanjutnya, cara membuat tim yang efektif. Yang pertama, menentukan tujuan dan peran dengan jelas. Jelaskan secara spesifik apa yang ingin dicapai tim, sampai kapan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk tugas apa. Gunakan prinsip SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, berbatas waktu untuk tujuan. Yang kedua, pilih anggota yang sesuai dan saling melengkapi. Pilih orang dengan kombinasi kemampuan, sikap, dan gaya kerja yang melengkapi, bukan hanya yang paling pintar secara individu. Tim yang beragam biasanya lebih kreatif. Yang ketiga, bangun komunikasi dan norma kerja. Tentukan aturan tim seperti cara rapat, cara berdiskusi, dan cara menyelesaikan konflik. Komunikasi rutin akan membantu tim tetap satu arah dan cepat menyesuaikan diri. Yang keempat, beri dukungan dan penghargaan. Beri feedback berkala, apresiasi hasil, dan insentif yang menunjukkan bahwa kerjasama tim lebih dihargai daripada kompetisi antar individu. Selanjutnya, mengubah sikap individualis menjadi tim player. Pahami perbedaan mentalitas. Orang dengan sikap individualistis cenderung fokus pada keberhasilan diri sendiri, pengakuan, dan hadiah pribadi. Sedangkan tim player memahami bahwa keberhasilan tim adalah keberhasilan bersama dan mereka rela berbagi kredit. Strategi perubahan sikap. Yang pertama, reward yang mendukung kerjasama sistem penghargaan. Nilai, poin, bonus, atau pengakuan harus diarahkan untuk prestasi tim, bukan hanya individu. Yang kedua, pelatihan dan kesempatan berkolaborasi. Latihan kerjasama, simulasi proyek, atau diskusi kelompok membantu individu merasakan kepuasan dan hasil nyata dari kerja tim. Yang terakhir, budaya kita lebih kuat dari aku. Kepemimpinan atau dosen dapat mengajak anggota tim untuk berbicara dengan kata kita dan merayakan keberhasilan maupun kegagalan bersama. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu contoh nyata tim di kelas atau di organisasi. Misalnya dalam tim proyek atau organisasi mahasiswa awalnya sering terjadi setiap orang bekerja sendiri, deadline tidak sinkron tidak dan hasil tidak terpadu. Setelah dibentuk tim dengan tujuan jelas, peran dibagi dan ada rapat singkat rutin, proses menjadi lebih teratur. Dan hasilnya, presentasi lebih rapi, pembagian tugas jelas, dan anggota merasa lebih bertanggung jawab terhadap tim. Anggota yang awalnya cenderung individualis mulai aktif membantu rekan tim, berbagi ide, dan berorientasi pada kesuksesan bersama. Selanjutnya yaitu kesimpulan kelompok atau grup adalah
kumpulan orang yang saling berhubungan tetapi fokus pada tujuan individu. Sedangkan tim adalah kelompok yang saling bergantung dan berorientasi tujuan bersama. Jadi tim antara lain tim fungsional, lintas fungsi, mandiri dan virtual yang masing-masing memiliki peran khusus di organisasi. Tim efektif dibangun lewat tujuan jelas, komunikasi terbuka, kepercayaan, dan penghargaan tim. Lalu, sikap individualis dapat berubah menjadi tim player melalui sistem reward yang mendukung kerjasama, pelatihan, dan budaya kita. Ya, sekian. Sudah. Terima kasih kelompok Asyil. Silahkan yang mau bertanya, raise your hand. Sebutkan nama sama NIM. Minimal 3 pertanyaan. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Anissa. Terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Chelsea Ramadhani dengan NIM angka 0525001. Untuk slide yang mengubah sikap individualisme ini, apakah sistem insentif atau bonus berupa uang itu sudah cukup untuk mengubah seseorang menjadi tim player ya? Atau ada faktor lain yang bisa berpengaruh gitu? Oke. Terima kasih Anissa Chelsea. Gimana Baik. kelompok Asyil? Jadi apakah hanya reward yang berpengaruh ya terhadap aktualisasi seseorang di tim itu, kepuasan kerja seseorang? Ataukah ada faktor lain, misalnya persahabatan, kalau setia loyal sama sahabatnya misalnya, atau mungkin ada motivasi-motivasi lain? Silahkan dijawab kelompok apa tadi? Merlin Handayani. Izin menjawab, Ibu. Ya. Sebenarnya tidak cukup. Karena kayak seperti insentif itu seperti uang, bonus penghargaan memang bisa mempengaruhi perilaku. Tapi biasanya hanya di permukaan dan sering bersifat sementara. Setiap orang itu mungkin jadi lebih kooperatif karena ada keuntungan, tetapi bukan berarti pola pikirnya benar-benar berubah. Jadi apa yang mempengaruhi selain fee misalnya? Karena hanya materi ya, nggak mempengaruhi pola pikir. Sikap seperti individualisme atau idealisme itu terbentuk dari hal-hal yang ada di dalamnya, seperti ada nilai dan prinsip hidup, lingkungan sosial, pengalaman pribadi, dan budayanya, Bu. Pengalaman pribadi dan budaya. Ya, bisa. Tergantung latar belakang budaya kemarin ya, seperti yang saya sebutkan di temuan lalu, kok budaya itu juga bisa mempengaruhi kinerjanya dia, cara dia berperilaku, cara dia menanggapi, merespon orang lain. Sehingga itu juga, misalnya apa? Misalnya kalau orang Bali itu lebih cekatan misalnya, nah dia udah dibiasain dari dulu kayak gitu. Jadi nggak melulu tentang uang ya, bisa dari budaya, faktor sosial, lingkungan, segala macam. Apakah bisa diterima? Bisa, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Poin plus. Kemudian, next question. Satu lagi. Saya, Ibu. Oh ya, Maishela Safa. Silahkan, Putri. Misal nih,
Izin bertanya, misal ini dalam sebuah tim itu terdapat satu anggota yang sangat kompeten dan selalu menyelesaikan tugasnya dengan hasil yang terbaik. Tetapi dia itu enggan bekerja sama dengan tim, jadi maunya itu kerja sendiri. Nah, apakah individu seperti ini tuh harus diubah menjadi tim player atau justru dipertahankan karena kontribusinya itu Ya, besar? bagus banget pertanyaan. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan antara kinerja individu dan kepentingan tim? Terima kasih. Bagus banget pertanyaannya ya, Mbak Sheila Syafa. Bisa dipahami ya, kelompok yang presentasi. Jadi memang dalam suatu kelompok itu kita nggak bisa mikir kelompok doang, tapi kita juga mikir tugas per individu kita kan, masing-masing per periode. Jadi gimana kita menyeimbangin antara tugas kita, kinerja kita sebagai orang pribadi, seperti misalnya dosen ya dosen pribadi, atau enggak dan kinerja secara kelompok, atau misalnya di kalau dosen tuh di tingkat prodi atau di tingkat fakultas gitu. Dan lebih penting mana gitu ya, Mbak Sheila. Thank you. Silahkan dijawab. Karena ada Pereta Egis Pareta. Memang agak rancu ya di situ, karena kita harus multitasking atau menangani banyak hal. Yang jadi fokus utama tadi kayaknya pertanyaannya, apakah kita harus, kalau ada orang yang ego gitu, apakah dia harus mempertahankan yang ego itu, mempertahankan keegoannya, atau tetap mengalah low profile gitu, lebih mementingkan tim atau sok baik gitu ya. Silakan dijawab. Izin menjawab, Ibu. Ya. Dari pertanyaan tadi, kayak kita jangan terlalu terburu-buru untuk membuang atau memindahkan dia menjadi individu. Lebih baiknya kita upayakan dulu untuk diintegrasikan, tapi dengan batas yang jelas. Seperti kayak misalnya yang pertama itu ada nilai dulu dari dampaknya ke tim. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Mbak Mai, itu kayak dia kinerja dia di anggota itu sangat kompeten dan hasilnya baik gitu kan, Bu. Nah, jadi kalau masih bisa dipertahankan tetapi sambil dibina. Jadi kalau Dia dia belum mempertahankan egonya itu, maksudnya dia lebih mementingkan pribadinya daripada tugas kelompoknya gitu. Jadi yang eh, dia nggak usah ngerjain tugas kelompok itu udah bener ya, bukan mempertahankan orangnya, maksudnya kinerjanya. Atau dia tetap harus ikut kelompok, gimana? di sini ada pro kontranya juga, Bu, Ya, sebenarnya. terus kamu pilih yang mana? Sebenarnya, Bu, kalau masih bisa dirangkul itu masih bisa kayak kita nanti menggunakan pendekatan dengan dia. Jadi tetap Jadi, diajak ya. ya, tapi kalau memang tidak bisa, kalau masalahnya memang serius dan tidak bisa ditoleransi, ya kita mau nggak mau harus mengeluarkan dia gitu, Bu. Enggak. Ya, jadi kalau dari perspektif saya, kalau emang dia lebih suka mengerjakan tugas individunya, berkinerja secara pribadi, yaitu sah-sah aja sih, nggak apa-apa. Asalkan memang dia tidak ada tupoksi atau kewajiban untuk mengerjakan tugas kelompoknya atau dikurangi bebannya gitu. Mungkin dia punya kesibukan lain yang nggak bisa ditinggal gitu ya. Nah, tapi dari si anggota kelompok lainnya juga mungkin iri atau lain sebagainya ya, mungkin dan sebagainya. Terus meminta dia tetap ikut, ya tergantung keputusan atasan sih, keputusan pimpinan. Kalau memungkinkan ya tetap diajak.
Mungkin kalau wajib, dia menghindar dari yang wajib, yaitu memang tidak bisa ditolerir ya, harus dikeluarkan. Tapi kalau memang dia cuma menghindari yang tidak wajib atau yang sunnah, hmm, ya itu pilihan hidupnya sih, it's her choice, his choice. Gitu. Jadi ya kita menghormati aja, menghargai apapun keputusan dia karena memang itu tidak wajib. Dia tidak dapat tugas itu, tugas di kelompoknya. Nggak masalah. Jadi depends ya, apakah itu kewajiban dia atau enggak dari SK-nya atau tugas atasannya. Bisa dipahami ya, suara saya agak rendah-rendah gitu, nggak bisa teriak. Ya silahkan Yona, Ibu mau mohon nambahin? mohon maaf sebelumnya, iya izin untuk keluar duluan. Ini sudah jam 8. Oh iya sih, iya ya silahkan silahkan. Ya, terima Jadi, kasih Bu. ya, Assalamualaikum. semoga lancar ya, sukses. Amin, amin, amin. Next question, pertanyaan ketiga terakhir. Tidak ada. Jadi bisa disebut dengan free rider ya, orang yang seperti itu. Jadi dia hanya nunut tanpa berkontribusi lebih. Nah, kalau social loving itu apa? Social loving. Seperti yang ditanyakan Neshila tadi ya, ada kecenderungan seseorang tuh lebih mengurangi usaha bekerja dalam kelompok dibanding bekerja sendiri. Jadi dia lebih totalitas saat bekerja sendiri dan tidak terlalu berusaha dalam bagian kelompok. Ini social loving, LOEFING. Ya dampaknya pasti negatif. Apalagi ada yang merasa iri atau merasa tidak diperlakukan adil ya. Bebannya enggak rata. Jadi cara mengatasinya ya harus memperjelas tupoksinya sih, memperjelas tanggung jawab perannya dia apa. Itu tadi seperti yang saya bilang, kalau memang dia nggak dapat tanggung jawab itu ya bukan salah dia sih. Memang dia nggak dapat tanggung jawab itu kan, nggak dapat tupoksinya. Kecuali dia dapat posisi tapi menghindar gitu. Kalau enggak, eh, perkecil ukuran tim. Jadi ukuran timnya diperkecil, lebih memperjelas tujuan, mengerucutkan ya, mengkhususkan tujuan gitu. Terus evaluasinya harus dua, ada evaluasi tim sendiri dan evaluasi individu sendiri. Jadi diintegrating kan, digabungkan penilaian individu dan penilaian tim. Mungkin karena ada kurangnya trust, kurangnya kepercayaan antar anggota tim atau kelompok, sehingga tumbuhnya social loving tadi. Atau juga lemahnya kontrol. Menurut kelompok yang presentasi, apakah grup itu lebih baik dari tim atau tim lebih baik dari grup? Tadi intinya perbedaan grup dan tim kan ya. Menurut kalian gimana? Apakah tim itu selalu lebih baik dari grup? Jadi kan disebutin ya, kalau tim punya tujuan yang jelas, kalau grup itu hanya kebetulan karena satu kelompok kelas atau satu kelompok pengajian, kelompok hobi dan lain sebagainya. Gimana? Hasil. Ada pertanyaan lagi dulu nggak ini? Nggak ada.
Ya, jadi inti utama ya, saya simpulkan di sini inti utama dari tim atau grup yang efektif itu harus adanya trust atau kepercayaan antara satu sama lain. Di mana kepercayaan itu bisa dibentuk apabila ada tujuan yang jelas, ada apa ya? Kita ekspektasi kita membentuk target, punya target, punya tujuan yang jelas, gimana cara kita mencapai tujuan target itu sudah disepakati dari awal. Kemudian jangan lupa dalam pelaksanaannya kita harus konsisten juga antara kata-kata kita dengan tindakan kita, itu jangan sampai mencela-mencele ya. Kita bilangnya gini tapi yang dilakukan gini, itu jangan sampai. Jadi harus konsisten sesuai dengan kesepakatan antara kata-kata kita sendiri yang sudah kita ucapkan dengan tindakan yang kita lakukan. Jangan lupa tadi ya, harus ada forum diskusi terbuka, harus terbuka satu sama lain. Kalau ada yang nggak suka, harus diucapin di awal. Jangan dipendam sendiri. Nanti nggak jadi diam ngempet gitu. Terus yang lain harus ada pengakuan tadi ya, aktualisasi reward dan punishment. Kalau bagus ya harus kasih apresiasi supaya karyawan sudah memberikan kinerja yang baik, lebih mau memberikan kinerja yang baik lagi gitu, tanduk gitu. Dan punishment kalau bisa sesuatu yang buruk atau yang buruk jangan sampai diulangi lagi. Dan ada satu lagi yang harus saya tekankan di sini sebentar. Oh ya, apresiasi tadi dari kebaikan sekecil apapun ya. Jangan sampai apresiasi itu hanya untuk kinerja-kinerja yang besar. Tahunan atau bulanan. Kalau bisa harian dari sekecil apapun prestasi yang dia dapat atau usaha yang sudah dilakukan itu bisa diapresiasi sekecil mungkin. Udah itu aja sih menurut saya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ditambahkan, menambahkan mungkin? Kalau sudah saya absen dulu. Ini siapa nggak ngikuti dari awal ya? Dari awal. Nggak ngikuti sampai akhir ya. Selain Yona, tadi ada satu yang atau aku. Jumlah muridnya berapa sih? 28 ya? Ini 28 sama saya. 28. 7. Kurang satu. Ada yang tahu siapa? Liburan kemana? Libur toh ini. Kencan? Di rumah aja, Bu. No, di rumah aja. Nggak kencan. Sama pacarnya. Nggak ada yang diajak kencan, Bu. Ya Allah, kasihan. Gemoy. Nabung ya, nabung. Uangnya ditabung, jangan belanja terus, nanti habis. Oh, iya tadi. Bentar. Kurang, Mas. Materinya tadi. Sing putih kanggo. Ini kena di absen nih loh, putih. Belum absen.
Sudah. Oke, hadir semua ya. Dan saya absen dari saya. Dan khawatir. Saya tutup dulu hari ini. Sekian. Jangan lupa minggu depan udah UTS. Nanti UTS-nya close book. Saya beri kisi-kisi seperti biasa. Nanti ketua kelasnya ingetin untuk kisi-kisinya. UTS-nya nanti dijaga Mbak Ica mungkin atau gitu. Sekian dari saya. Terima kasih atas presentasinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berlibur. Wabarakatuh. Siap, siap. Rapat, Bu, nggak libur. Rapat, rapat apa Himaksi? Rapat. Emang udah rapat? Iya. Mau itu ya, mau makrab. Makrab nggak sih? Makrabnya udah, Bu. Oh lah, apa loh? Acara apa lagi? Rapat rutin, Ibu. Oh, ya, ya, ya.